Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Bu Indah pada tema 5 wirausaha subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan pembelajaran 1 ya. Anak-anak, mari sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pelajaran 1 bahwa kalian harus tahu ya, bahwa Indonesia itu memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Mari kita akan membaca. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya ya, Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas tanah rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan, dalam kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di Kampung Ayer, di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai menurun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikannya langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Sekarang kalian menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Kalian tulis di buku tugas kalian. Mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan?
Apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Jika kamu mendapat kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Tulis 3 hal yang menurutmu penting dari teks tersebut. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN mempunyai masing-masing mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusia. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok. Ayo kita cari lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerja sama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dari peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber. Laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran. Mari kita mencoba. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Diskusikan jawabanmu dengan beberapa kelompok teman ya. Tuliskan hasil diskusimu. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya ya, tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang magnet. Oke. Tukarkan pertanyaanmu yang telah kamu buat dengan salah seorang temanmu. Minta teman tersebut menjawab pertanyaan yang kamu buat. Selanjutnya, kamu akan mengenal berbagai magnet. Perhatikan magnet yang telah disediakan oleh gurumu. Coba kalian lihat ya, ini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Oke. Setelah mengamati dan mencoba berbagai macam magnet, jawab pertanyaan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Apa saja jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Apa arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Jelaskan ya. Jelaskan perbedaan untuk masing-masing magnet. Kalian bisa mencari referensi di buku lain ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada 2 macam magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang sering disebut dengan simbol U dan S ya. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara.
Sedangkan S, kutub selatan, singkatannya dari south yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Perhatikan ya anak-anak. Apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Ya. Apa itu formulir? Apakah kamu pernah melihat atau mempunyai pengalaman mengisi formulir? Ya. Apa saja jenis formulir yang kamu ketahui? Ya, kalian bisa menjawab secara mandiri atau berkelompok. Tuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Ya. Amati dan baca contoh-contoh formulir berikut. Oke. Ya. Formulir A ini adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Ini ada identitas diri dan ada jenis lomba yang diikuti. Ya, kalian pasti pernah melihat formulir seperti ini ya. Ketika kalian mendaftar di sekolah SD kita, pasti kalian juga mengisi formulir yang dibantu oleh orang tua kalian ya. Ini jadi formulir itu berisi tentang identitas diri dan kalau di sini adalah jenis lomba yang akan diikuti. Formulir B yaitu formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Ini juga berisi tentang identitas diri dan jenis ekstrakurikuler yang diikuti. Kemudian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks ya. Kalian catat pertanyaan-pertanyaan berikut dan kalian boleh menjawabnya ya. Anak-anak, apa yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Ya. Apa tujuan dari formulir A? Apa tujuan dari formulir B? Mengapa formulir itu kita butuhkan? Kapan kita mengisi formulir? Apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Diskusikan jawabanmu ya. Boleh dengan teman atau orang tua kalian di rumah ya. Amati dan baca contoh-contoh formulir lain yang disediakan guru untuk memperluas pemahamanmu tentang formulir. Ayo kita renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Apa yang belum kamu pahami? Apa yang kamu lakukan hari ini? Ya, ceritakan kepada orang tuamu tentang formulir yang telah kamu pelajari. Mintalah orang tuamu menulis komentar tentang ceritamu. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang ASEAN, ya, beberapa hal yang kamu kenal di ASEAN. Kemudian kamu sudah belajar tentang macam-macam magnet dan kalian sudah mengenal berbagai jenis teks formulir. Kalian kerjakan ya tugas kalian. Jangan lupa ya dikerjakan dengan baik. Bisa mencari informasi lewat orang tua kalian atau buku-buku referensi lain. Akhir kata dari pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.